Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Bu Zahra di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke, di sini Ibu ada contoh yang pertama. Aisyah memiliki pita sepanjang 4/10 meter dan Fatimah memiliki pita 7/15 meter. Berapa panjang pita yang dimiliki Aisyah dan Fatimah? Perlu kalian ketahui, untuk menyelesaikan soal cerita, silahkan kalian buat dulu diketahui dan ditanya. Gunanya apa? Dengan kalian membuat diketahui dan ditanya, itu bisa mempermudah kalian dalam memahami maksud dari soal tersebut. Dan untuk membuat ditanya dan diketahui, boleh kalian rubah kalimatnya dengan kalimat kalian sendiri, atau bisa kalian persingkat menjadi kalimat yang kalian buat sendiri. Contoh, kita lihat kalimat yang awal. Aisyah memiliki pita sepanjang 4/10 meter. Itu bisa kita persingkat dengan bahasa kita sendiri menjadi pita Aisyah sepanjang 4/10 meter. Lalu kalimat berikutnya, dan Fatimah memiliki pita 7/15 meter. Berarti itu bisa kita singkat menjadi pita Fatimah sama dengan 7/15 meter. Lalu kita lihat lagi kalimat berikutnya. Berapa panjang pita yang dimiliki Aisyah dan Fatimah? Nah, ternyata kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Jika kalian sudah memasuki kalimat tanya, berarti kalian memasuki bagian ditanya. Lalu kalian bisa singkat lagi menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa berapanya kamu hilangkan? Jadi bisa kamu tuliskan panjang pita yang dimiliki Aisyah dan Fatimah, atau bisa kalian persingkat lagi menjadi panjang pita Aisyah dan Fatimah. Yang penting, kalimat yang kalian buat sendiri dan kalian singkat itu tidak berbeda jauh dengan soal. Setelah bagian diketahui dan ditanyanya sudah, berarti kita memasuki bagian dijawab. Nah, jika untuk menjawab soal cerita, kamu tidak paham soal cerita itu menggunakan operasi hitung apa, ada caranya. Kalian buat ilustrasinya terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Di sini, pita Aisyah, Ibu gambarkan sebagai pita berwarna pink. Lalu, pita Fatimah, Ibu gambarkan sebagai pita berwarna biru. Kita lihat lagi bagian ditanya. Panjang pita Aisyah dan Fatimah. Berarti pita Aisyah digabung dengan pita Fatimah karena ada kata-kata dan. Kalau dan berarti artinya digabung. Karena digabung berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. Maka cara menghitungnya menjadi pita Aisyah ditambah pita Fatimah. Selanjutnya, karena ini soal pecahan dan bisa kalian lihat sendiri bagian bawah atau bagian penyebutnya berbeda, kita buat dulu kelipatannya. Berarti kita buat kelipatan dari 10 dan kelipatan dari 15. Jika kelipatannya sudah kalian buat, maka kita cari angka yang sama, yaitu ada angka 30 dan 60. Setelah kelipatan persekutuannya sudah kalian temukan, kalian pilih kelipatan persekutuan yang paling kecil. Berarti KPK-nya adalah 30. Karena KPK-nya 30, berarti penyebut barunya pun menjadi 30. Pertama, 10 berubah menjadi 30, yaitu dikali 3. Jika bawahnya dikalikan 3, maka atas pun juga dikali 3.
4 kali 3, 12. Lalu kita pindah ke bagian yang 7/15. Dari per 15 berubah menjadi per 30, yaitu dengan cara dikali 2. Jika bagian bawah dikali 2, maka bagian atas pun dikali 2. 7 kali 2, 14. Kalau sudah, tinggal kalian jumlahkan. 12 ditambah 14, yaitu 26. Nah, selanjutnya adalah bagian menyederhanakan pecahan. Jika hasil dari penjumlahan atau pengurangan tersebut kira-kira bisa kita perkecil, maka alangkah lebih baiknya kita perkecil juga. Kita lihat, hasil akhirnya adalah 26/30. Kedua angka tersebut sama-sama genap. Jika sama-sama genap, maka angka-angka tersebut bisa kita bagi 2, atau bagi 4, atau bagi 6, bagi 8, dibagi 10, dan seterusnya. Tapi ternyata 26 dan 30 tidak bisa dibagi dengan 4 dan hanya bisa dibagi dengan 2. Oleh sebab itu, bagian pembilang dan penyebutnya pun sama-sama kita bagi dengan 2. 26 dibagi 2, 13. Dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti hasil dari penyederhanaannya adalah 13/15. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Ahmad mempunyai 7/10 bagian kue. Kemudian kue itu diberikan kepada Yusuf 1/6 bagian. Berapa sisa kue Ahmad? Pertama, kita buat dulu diketahui dan ditanyanya. Ahmad mempunyai 7/10 bagian kue. Berarti itu bisa kita singkat menjadi kue Ahmad sama dengan 7/10. Kita lihat kalimat berikutnya. Kemudian kue itu diberikan kepada Yusuf 1/6 bagian. Berarti bisa kita persingkat menjadi kue Yusuf sama dengan 1/6. Lanjut, berapa sisa kue Ahmad? Karena sudah merupakan kalimat tanya, berarti kalian sudah memasuki bagian ditanya. Dan kita persingkat menjadi sisa kue Ahmad. Selanjutnya, jika kalian masih belum paham maksud dari soal tersebut, silakan kalian buat ilustrasinya. Misal, di sini ada kue Ahmad, yaitu 7/10. Lalu kue itu diberikan kepada Yusuf, berarti kue itu dipotong. Dan ada bagian yang diberikan kepada Yusuf. Nah, yang ditanya adalah sisa kue Ahmad. Berarti potongan berikutnya adalah bagian dari sisa kue Ahmad. Karena yang ditanya sisa, berarti cara pengerjaannya adalah dikurang. Berarti kue Ahmad dikurangi kue Yusuf. Selanjutnya, berarti tinggal kita kurangi saja. 7/10 dikurangi 1/6. Ingat, karena penyebutnya berbeda, kita buat dulu kelipatannya. Cari kelipatan persekutuannya. Jika sudah, kita cari KPK-nya untuk dijadikan sebagai penyebut baru. Karena KPK-nya 30, berarti penyebut barunya pun 30. Jika sudah ketemu hasilnya dan kalian lihat kira-kira hasilnya bisa diperkecil lagi atau tidak. Kita lihat di sini ada 16/30. 16/30 adalah angka yang sama-sama genap karena belakangnya 6 dan belakangnya 0.
Berarti kalau angka genap bisa dibagi 2, dibagi 4, dibagi 6, dibagi 8, dibagi 10, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, angka 16 dan 30 ini sama-sama hanya bisa dibagi 2. Maka kita bagilah mereka dengan 2. Menjadi 8/15. 16 dibagi 2, 8. 30 dibagi 2, 15. Jadi sisa kue Ahmad adalah 8/15 bagian. Next, soal terakhir. Pak Tani mempunyai sebidang tanah. Tanah tersebut ia tanami jagung 3/7 bagian, ditanami cabai 2/8 bagian, dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagiankah yang ditanami singkong? Nah, kita buat diketahui dan ditanyanya terlebih dahulu. Pak Tani mempunyai sebidang tanah. Tanah tersebut ia tanami jagung 3/7 bagian. Berarti itu kita bisa singkat, ditanami jagung 3/7. Lalu kalimat berikutnya, ditanami cabai 2/8 bagian. Berarti kita tulis sebagai ditanami cabai sama dengan 2/8. Dan sisanya ditanami singkong. Berapa bagiankah yang ditanami singkong? Karena sudah masuk ke bagian ditanya, berarti kita tulis bagian yang ditanami singkong. Lalu kita jawab. Nah, jika kalian masih belum paham operasi hitung apa yang dipakai, sekali lagi Ibu bilang, buat ilustrasinya terlebih dahulu. Pak Tani mempunyai sebidang tanah. Kita anggap ini sebidang tanah yang dimiliki Pak Tani. Lalu ada bagian yang ditanami jagung. Berarti kita buat bagian yang ditanami jagung. Lalu ditanami cabai, berarti kita buat juga bagian yang ditanami cabai. Nah, bagian yang belum ada gambarnya berarti itu adalah bagian untuk singkong. Nah, berapa bagian untuk singkong? Jika kalian lihat, berarti untuk mencari sisa yang ditanami singkong, karena sisa berarti kita pakai cara pengurangan. Bagaimana cara menguranginya? Yaitu seluruh lahannya dikurangi lahan yang ditanami jagung, dikurangi lagi dengan lahan yang ditanami cabai. Jadi deh bagian yang ditanami singkong. Selanjutnya, untuk bagian yang bidang tanah kita buat 1. Karena sebidang tanah itu awal mulanya adalah 1 lahan bidang tanah. Lalu dikurangi lahan jagung 3/7, lalu dikurangi lagi dengan lahan cabai 2/8. Karena semua penyebutnya berbeda, yaitu ada penyebut 7 dan penyebut 8, berarti kita buat kelipatan dari 7 dan kelipatan dari 8. Setelah itu, kita buat atau kita cari kelipatan persekutuannya. Jika sudah, kita buat atau kita cari KPK-nya. Karena KPK-nya 56, berarti penyebut barunya adalah 56. Kalau sudah, kita buat pernya. Karena di situ ada 3, yaitu 1, 3/7, dan 2/8, berarti pernya kita buat 3. Dan semua pernya per 56. Nah, kalau untuk yang 1, bagaimana cara mengerjakannya? Gampang kok, tinggal kamu lihat. 1 menjadi per 56, yaitu dikali 56. Ya sudah, kalau di bawahnya dikali 56, maka bagian atasnya pun kita kali 56. Bisa kita singkat menjadi seperti itu. Berarti 1 kali 56, 56.
Lalu per 7 menjadi per 56 dikali 8. Berarti 3 juga dikali 8, yaitu 24. Lalu per 8 berubah menjadi per 56 dengan cara dikali 7. Berarti 2 pun dikalikan dengan 7, yaitu 14. Kalau sudah, berarti tinggal kita hitung. 56 dikurangi 24 dikurangi 14, hasilnya menjadi 18. Nah, kalau sudah, boleh berhenti sampai situ atau boleh juga kalian sederhanakan jika bisa disederhanakan. Kita lihat 18 per 56. Kalau kita perhatikan, ternyata kedua angka tersebut adalah angka genap karena 18 belakangnya 8 dan 56 belakangnya angka 6 atau angka genap. Oleh sebab itu bisa kita bagi 2, dibagi 4, dibagi 6 atau seterusnya. Dan setelah kita telusuri, ternyata angka ini bisa kita bagi menjadi dibagi 2. Berarti hasilnya 9 per 28. Masih bisa tidak kita sederhanakan? Ternyata sudah tidak bisa. Berarti hasil akhirnya adalah 9 per 28. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu buat dapat kalian pahami dan mudah untuk dimengerti. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.